Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Ya, sebelumnya kita akan menyapa kanan kirinya dulu ya. Kasih salam kanan kirinya, yuk. Mari beribadah, yuk. Sambil kenalan dengan yang lain mungkin ya. Oke. Ya, Shalom. Kurang semangat, Shalom. Ya, puji Tuhan, kita mau sorakan haleluya 3 kali yuk. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita akan datang kepadanya. Kita akan menaikkan syukur kita. Tuhan, kami bawa korban pujian kami. Kami bawa persembahan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Bertahtalah Engkau di atas pujian kami, karena hanya Engkaulah Raja di atas segala raja, yang layak ditinggikan dan kami puji. Mari datang dengan segenap hatimu, sama-sama naikkan pujian ini. Terima kasih Yesus. Yesus, kami puja, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan pada malam hari ini ya Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, panggil namanya. Raja di atas segala raja, berikan yang terbaik. Amin. Berikan hidupmu, berikan hatimu. Mari nikmati kehadirannya. Amin. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang
rindu akan Engkau, yang rindu untuk menyembah-Mu, yang rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Yesus Tuhan, mari Roh Kudus, bekerjalah Engkau di tempat ini. Mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari satukan hati, biar lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa
adalah hari yang terbaik yang Tuhan jadikan kita dipertemukan. Nah, bisa saling menyapa, saling berhadapan, saling bergaya. Hari yang terbaik biasanya kasih jempol ya, coba hadap-hadapan. Yang belum kenal juga boleh. Hari yang terbaik, ayo sambil senyum. Mana gayanya? Gayanya belum ada gayanya. Hari yang terbaik belum ada suaranya ini. Ayo ke samping-samping kanan kiri, yuk boleh keluar kasih tahu teman-temannya. Hari yang terbaik, ayo. Ayo boleh angkat jempolnya lagi yuk. Amin. Inilah hari yang terbaik untuk kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Biarlah rencana Tuhan yang terbaik terjadi atas hidup kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan.
maju, silakan ya. Kita nari bareng-bareng, kita mau nyanyikan Yesus jalan kebenaran. Karena itulah kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Amin. Boleh menari bersama-sama. Ya, goyangkan kakimu, goyangkan badanmu. Asik. Ayo, ayo, jangan malu-malu. Ayo, kakinya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus ada. Amin. Dalam namanya ada keselamatan. Mana ini goyangnya? Yo. Yesus jalan kebenaran dan jalan. Asik. Aku percaya, amin. Dalam namanya. Coba yang sebelah sini nari, yo. Yesus jalan. Yo, saya mau lihat. Yo, hidup ayo. Joget yang mana? Belum. Amin. Yo, sebelah sini. Yo, Yesus jalan kebenaran. Yang heboh. Yo. Yo. Yo, lagi-lagi belum semuanya. Coba Yesus jalan. Siap-siap tangannya. Jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Lord, haleluya. Lord, haleluya. Lord, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Lord, lagi Yesus jalan kebenaran. Yo, tangannya di pinggang. Asik. Asik. Lagi Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita semua adalah umat-umat yang telah ditebus, telah diselamatkan. Dan biarlah hidup kita hanya bagi kemuliaan namanya. Lebih lagi biarlah kita semakin mengerti panggilan kita, apa yang Tuhan mau bagi hidup kita melalui firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
menjadi seperti-Mu ya Tuhan. Jadi karya yang indah, pakai setiap kami ya Tuhan, menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Yesus, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah.
berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya bahwa jikalau kami bisa hadir di tempat ini bukan karena kebetulan Tuhan, tapi Engkau sudah merancangkan dari awal. Dan Engkau betul-betul rindu untuk berjumpa dengan setiap kami Tuhan hari ini. Tuhan, urapilah hamba-Mu yang hari ini akan menyampaikan firman. Bila setiap pesan yang ingin Kau sampaikan bisa tersalurkan dengan baik Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang sudah hadir di tempat ini juga boleh menerima firman itu dan bisa menjadi berkat untuk di kemudian hari Tuhan. Dan aku bawa semuanya Tuhan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap kita yang sudah siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh teman-teman silakan duduk. Ya, shalom teman-teman. Waduh, kurang semangat nih. Ini perasaan aku khotbah di ibadah pemuda bukan ibadah lansia kan? Ya, sekali lagi ya. Shalom teman-teman. Nah, lagi kurang keras nih kayaknya. Shalom teman-teman. Nah itu baru pemuda ya. Harus semangat, jangan sampai kalah dengan yang lansia. Oke, hari ini mungkin teman-teman agak asing ya dengan aku ya. Sebenarnya ini bukan pertama kali aku datang ke tempat ini. Tahun lalu, tepatnya Maret 2023, aku pernah khotbah di tempat ini. Jadi mungkin teman-teman yang belum kenal sama dengan aku perkenalkan diri dulu ya. Nama aku adalah Christian, ya teman-teman bisa panggil Tian ya. Dan aku hari ini datang dari Jakarta, pelayanan dari Abba Love Ministry, juga dengan teman-teman aku. Teman-teman boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman aku di sini. Iya. Ya. Hari ini firman yang aku ingin bagikan kepada teman-teman semua adalah tentang berjumpa dengan Tuhan. Ya, suatu khotbah yang terdengar simple, terdengar sederhana, tapi sebenarnya ini sangat mendalam kalau teman-teman mau lebih pelajari, lebih mengerti lah pastinya lebih dalam. Ya, ngomong tentang berjumpa dengan Tuhan, siapa yang di sini kira-kira semangat banget mau berjumpa sama Tuhan? Boleh angkat tangannya? Wih, di luar biasa. Tapi aku tanya nih, yakin gak nih? Ya, semangat berjumpa sama Tuhan, jangan lebih semangat ketemu sama Bruno Mars atau ketemu sama artis Korea gitu ya. Tapi aku yakin dan aku percaya teman-teman di sini juga sangat rindu untuk boleh berjumpa sama Tuhan ya. Jadi tanpa panjang lebar kita mau langsung mulai firman hari ini. Boleh di next slide-nya. Kita mau baca dari ayat firman hari ini dari Kejadian 3 ayat 7 sampai ke 10. Kalau teman-teman ada bawa Alkitab boleh dibuka. Ya, kita sama-sama baca ya bareng bersama-sama dari Kejadian 3 ayat 7. 1, 2, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman ini berbicara pada saat kondisi manusia itu baru saja jatuh dalam dosa. Saat manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia pada saat itu, Adam dan Hawa tepatnya, dia bersembunyi, dia takut kalau Tuhan marah. Makanya dia menyemat daun pohon ara, dia bersembunyi sedemikian rupa, dia berpikir dia bisa bersembunyi dari Tuhan. Tapi kita melihat bahwa pada saat manusia jatuh dalam dosa pun, Allah tetap mencari dia. Tuhan mencari. Kita di sini melihat bukan manusia yang mencari Tuhan saat manusia jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan yang mencari. Dia bertanya, "Adam, di manakah engkau?" Dia bertanya, dia mencari. Maka dari itu aku percaya bahwa dari awal Tuhan itu sangat rindu untuk mencari setiap kita. Tak peduli bagaimanapun kondisi kita, sebagaimanapun dosa kita, Tuhan begitu rindu untuk bertemu dengan kita. Amin. Ya, boleh di next slide-nya. Karena kenapa aku ambil dari kejadian ini? Aku percaya bahwa tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk berhubungan dengan Tuhan. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Saat Allah berfirman,
marilah kita menjadikan manusia seturut dengan gambar dan rupanya. Aku percaya bukan hanya menuntut kita untuk hidup semakin hari semakin serupa dengan Allah, tetapi ada satu momen memang Tuhan ingin menjadikan manusia untuk terus melekat di dalam hadiratnya, untuk terus hidup di dalam kekudusannya, hidup di dalam kemuliaannya. Maka dari itu aku percaya bahwa settingan awal kita sebagai manusia memang harus terus melekat di dalam Tuhan. Kita tidak bisa hidup di luar pada Tuhan. Yesus berkata bahwa jikalau engkau tinggal di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau harus tertanam dan melekat kepada pokok anggurnya. Itu yang aku percaya dan itu yang harus kita imani, teman-teman. Ya, tetapi menyadari seperti layaknya di ayat sebelumnya, meskipun tujuan penciptaan Tuhan itu sangat mulia, tapi ada aja halangannya. Nah, saat ini kita mau belajar nih lebih banyak apa aja sih sebenarnya yang menghalangi kita saat ini untuk bisa berjumpa sama Tuhan. Boleh di next slide-nya. Poin yang pertama adalah tentu dosa, teman-teman. Kita nggak bisa pungkiri bahwa tadi di dalam ayat awal kita melihat bahwa pada saat manusia jatuh dalam dosa, itulah yang membuat Allah dengan manusia tidak bisa bersatu. Allah dengan manusia tidak bisa berjumpa. Tetapi ini yang menarik, teman-teman. Seringkali kita berpikir bahwa pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah dan manusia kan berpisah ya. Betul, teman-teman? Setuju? Tetapi ini yang menarik. Saat manusia berpaling daripada Tuhan, Tuhan tidak berpaling dari kita. Amin. Tuhan tidak pernah membalikan wajahnya daripada kita. Dia tetap mengejar kita meskipun kita di dalam kondisi keberdosaan kita. Maka dari itu, itulah yang menjadi berita baiknya. Jikalau hari ini kamu merasa mungkin, aduh Tuhan, aku ngerasa gak layak, aku ngerasa gak bisa Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau, aku ngerasa hidup aku betul-betul gak pantas Tuhan. Tapi ingatlah hari ini bahwa Tuhan tidak pernah memandang gimana kondisi kita saat ini. Tuhan begitu rindu untuk mengubahkan kita. Ya, kalau teman-teman lihat di dalam foto, mungkin teman-teman sebagian ada ya yang pernah lihat foto ini ya. Ya, ada di TikTok dan lain sebagainya. Ini foto yang menurut aku sangat luar biasa sih. Ada seekor domba yang berlumuran lumpur dikejar oleh Tuhan Yesus di belakang. Inilah gambaran kita, teman-teman. Kita adalah domba itu. Ya, kita adalah domba yang sebenarnya, domba itu apa sih? Binatang yang sebenarnya bodoh. Ya, dia gampang untuk bisa diterkam sama serigala. Dia cuma bisa dengar suara gembalanya doang. Makanya gampang dia bisa untuk jatuh dalam lumpur ini. Tapi kita lihat bahwa sebagaimanapun kita memalingkan wajah kita daripada Tuhan, Tuhan tetap mengejar kita. Tuhan tetap mau loh untuk menghampiri kita, meskipun dia harus merelakan, dia harus ikut kotor, dia harus ikut capek dan lain sebagainya. Ya, oke, bisa di next slide-nya. Ya, dan makanya aku percaya, teman-teman, Tuhan kita itu saat dia berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia itu nggak cuma omon-omon doang, teman-teman. Nggak kayak misalkan, oh aku mengasihi engkau, tapi kita nggak lakuin apa-apa. Enggak. Tuhan saat berkata kalau dia itu mengasihi kita, dia betul-betul lakuin. Dia betul-betul kasih tindakan itu. Makanya aku bisa katakan love is act. Ya, artinya adalah kasih adalah tindakan. Kalau kita nggak melakukan tindakan, artinya kita tidak mengasihi. Sama seperti Allah. Dari tadi aku bilang, oh Tuhan mau mencari kita, Tuhan mau berjumpa dengan kita. Lalu apa usahanya Tuhan selama ini? Nah, kita bisa lihat nih, ada beberapa poin. Ya, usaha Tuhan dalam berjumpa dengan manusia dari masa ke masa. Ya, yang pertama, malaikat Tuhan. Ya, ini harus teman-teman pelajari. Bahwa pada saat kita membaca firman Tuhan dengan tulisan malaikat Tuhan, T-U-H-A-N, semuanya caps lock, itu bukan artinya Tuhan kirimin malaikat untuk ketemu kita. No, bukan. Tetapi Tuhan itu sendiri. Karena Tuhannya itu caps lock, dibaca Yahweh, yang artinya Tuhan itu sendiri. God himself, artinya Tuhan itu sendiri. Bukan malaikatnya, bukan penjaga-penjaganya, tapi Tuhan sendiri yang menampakkan diri. Jadi kalau misalkan ditanya, oh Tuhan datang ke dunia pertama kali menjadi manusia, itu baru ada pas Tuhan Yesus lahir. Enggak, aku bilang itu kurang tepat. Dari awal di perjanjian lama, Tuhan itu sudah sering menampakkan diri sebagai seorang manusia, tetapi dalam rupa malaikat. Dan kita harus menyadari nih, teman-teman, saat dikatakan malaikat, gimana caranya agar bisa terlihat? Itu dia harus mengambil rupa manusia. Ya, itu yang pertama. Itu di dalam perjanjian lama. Teman-teman bisa lihat kejadiannya banyak saat malaikat Tuhan bertemu dengan Simson, ya, khususnya Noah, ya, ayah dari Simson.
terus juga bertemu dengan Yakub. Jadi Tuhan itu menghampiri dan berusaha berjumpa dengan kita sedari awal. Terus yang kedua adalah tiang awan dan tiang api. Teman-teman tahu lah ya ceritanya ya, pada saat Allah memimpin bangsa Israel sebagai tiang awan dan tiang api untuk bisa menyertai perjalanan bangsa Israel. Terus juga Tuhan menampakkan dirinya berjumpa dengan kita sebagai semak yang dinyala api. Ini kejadiannya pada saat Allah bertemu dengan Musa pertama kali. Teman-teman ingat ya, pada saat Musa pertama kali dipanggil oleh Allah, Allah berjumpa dengan Musa itu sebagai semak yang dinyala dengan api, tetapi tidak terbakar hangus. Yang keempat adalah manusia utuh itu sendiri, yaitu adalah Tuhan Yesus yang lahir. Dan yang terakhir adalah cahaya yang mengelilingi, seperti pada saat Tuhan Yesus berjumpa dengan Paulus. Banyak hal sebenarnya yang aku nggak tulis saat ini. Sebenarnya ini untuk menunjukkan bahwasannya banyak loh cara yang Tuhan pakai untuk berjumpa sama kita. Banyak loh Tuhan berusaha. Tuhan nggak omon-omon doang, Tuhan benar-benar lakuin. Tuhan benar-benar rindu untuk berjumpa dengan kita. Ya. Dan selanjutnya apa? Di poin kedua. Boleh di next slide-nya. Apa aja sih yang menghalangi kita? Yang kedua adalah ketakutan dan ketidaklayakan. Seringkali kita berpikir seperti yang tadi aku ngomong. Kita berpikir kita gak bakal bisa berjumpa sama Tuhan. Lah siapa kita sih? Kita orang, misalkan orang kurang mampu. Kita mungkin ngerasa, aku gak pinter Tuhan. Aku gak tampan Tuhan. Aku gak cantik Tuhan. Aku gak hebat lah Tuhan dalam segalanya. Banyak hal yang membuat kita ngerasa gak layak untuk bisa bertemu sama Tuhan. Ngerasa, lah siapalah aku Tuhan, aku cuma orang biasa ya. Tapi ini ya ada kabar baiknya teman-teman. Tadi kita udah dengar ya, poin pertama, Tuhan berjumpa dengan kita sebagai malaikat Tuhan, betul ya? Tahu gak teman-teman, kalau teman-teman baca di dalam Alkitab, saat Tuhan berjumpa dengan salah satu tokoh Alkitab sebagai malaikat Tuhan, itu pertama kali sama siapa? Bukan sama Daud, bukan sama Musa. Mungkin kalau teman-teman mikir, kalau Tuhan berjumpa sama Musa wajar. Musa kan pemimpin bangsa Israel. Kalau Tuhan berjumpa dengan Daud, ya wajar. Raja terbesar, terhebat sepanjang bangsa Israel. Tapi tahu gak teman-teman, momen pertama kali Tuhan berjumpa, datang ke dunia sebagai malaikat Tuhan, itu dia bertemu dengan seorang hamba, ya, yang bernama Hagar. Teman-teman tahu Hagar? Ada yang tahu Hagar? Cerita Hagar? Wah, kurang tahu ya, karena mungkin aku yakin banget pada saat aku bikin firman ini, kebanyakan dari kita pasti kurang kenal nih sama Hagar. Kebanyakan dari kita taunya cerita Abraham dan Sarah. Padahal ya, Abraham dan Sarah itu punya budak yang namanya Hagar. Makanya aku tulis di sini, Hagar seorang budak yang dijumpai Tuhan. Ya, poin pertama adalah seorang budak Abraham dan Sarah. Yes, dia adalah budak. Budak pada zaman itu tuh seperti, mohon maaf ya, kasar ya, sampah teman-teman. Dia mau mati dimanapun orang gak peduli. Dia mau hilang di hutan belantara atau di padang gurun pun orang gak peduli, karena budak murah harganya ya. Terus yang kedua dikatakan seorang yang mengandung anak bernama Ismail. Kalau kita flashback sebentar ya, melihat cerita Abraham dan Hawa, kita tahu bahwa ada momen di mana Abraham dan Sarah itu tidak memiliki anak sampai usianya lanjut, betul? Ya. Lalu mereka berpikiran, Sarah berpikir, gimana ya caranya aku bisa punya anak? Nah, dia pakai nih, dalam tanda kutip, pakai budaknya yang bernama Hagar ini untuk memberikan anak. Karena zaman dulu, teman-teman, kalau teman-teman harus pahami ya, anak dari budak itu sama dengan anak dari tuannya juga. Jadi Sarah mikir, kalau misalkan Abraham punya anak dari Hagar, ya itu otomatis anak dia sendiri, gitu kan. Terus yang ketiga adalah menderita karena dia aniaya Sarah, ya. Ada satu momen, aku singkat aja, ya. Intinya Hagar ini sangat menderita, ya. Akhirnya dia lari ke padang gurun dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia berjumpa sama Tuhan dalam kondisi sulit. Dalam Kejadian 16 ayat 13 dikatakan, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Ini saat aku membaca firman ini sungguh aku sangat tersentuh teman-teman. Karena aku pikir Tuhan yang selama ini aku percaya hanyalah Tuhan yang ingin berjumpa dengan orang-orang hebat di masanya. Tetapi nyatanya firman Tuhan berkata lain. Ya, cerita pertama perjumpaan Tuhan secara pribadi yaitu melalui budak. Ya,
Dan itu harusnya merefleksikan ke diri kita, mengingatkan seberapa buruk pun kondisi kita, Tuhan mau berjumpa dengan kita. Amin. Ya. Makanya di next slide-nya aku tuliskan, Tuhan rindu, ya, boleh di next slide, oke. Tuhan rindu untuk berjumpa dengan orang-orang yang bahkan dianggap hina bagi dunia. Nah, ini lanjutannya nih, teman-teman. Kalau tadi kita lihat foto, domba yang cuma berlumuran lumpur, Tuhan Yesus kejar. Ternyata di foto kedua, Tuhan Yesus dapetin dombanya, dan dia pegang benar-benar, dia angkat, dan bahkan dia gendong, dan dia bersihkan. Itulah gambaran Tuhan. Ya, seberapa jauh teman-teman hari ini lari daripada panggilan teman-teman, aku nggak tahu. Ya, tapi percayalah bahwa Tuhan saat ini begitu rindu untuk bisa berjumpa secara pribadi dengan teman-teman. Ya, dikatakan kita itu seperti domba yang senantiasa bisa tersesat dan kotor. Ya, seperti yang tadi aku bilang, ya. Hanya bisa mendengar suara gembalanya, dan ya, Tuhan itu adalah gembala yang agung yang bisa melindungi kita dari segala ancaman. Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aku taruh firman di sini itu bukan sekedar taruh doang. Teman-teman tahu gak bahwa di dalam Lukas 19 ini, sebelum ayat ini, itu sedang ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Zakheus. Ya, teman-teman tahu Zakheus? Tahu? Ada yang tahu Zakheus? Ya, pasti tahu ya, pemungut cukai, orang yang kaya. Tapi tahu gak teman-teman, pada zaman itu pemungut cukai itu dianggap najis sama orang-orang sejamannya. Jadi kalau misalkan ini lagi lewat gang sempit nih teman-teman, ada Zakheus nih, orang minggir, nih nggak mau sentuhan, najis, gitu. Kata orang kayak gitu. Jadi begitu najisnya Zakheus itu. Tetapi untuk orang yang dianggap najis pada zaman itu, Tuhan mau loh bertemu dengan dia. Bukan hanya bertemu loh, bahkan masuk ke dalam rumahnya, makan bersama loh. Luar biasa, ya. Itu harusnya mengingatkan kita kembali betapa Tuhan itu mencari yang terhilang, betapa Tuhan itu tidak melihat kondisi kita. Selanjutnya, yang ketiga, apa yang menjadi penghalang kita untuk bertemu dengan Tuhan? Next slide. Yaitu adalah kesibukan dan distraksi dunia. Kalau teman-teman ingat, tahun lalu aku membawakan firman tentang menjadi saksi Kristus, ya. Pada saat itu aku bilang, salah satu pelayanan utama Tuhan Yesus itu bukan untuk menebus dosa manusia. Wah, ini jangan dimasukin TikTok. Cuman maksudnya gini, kita berpikir bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu hanya sekedar menebus dosa manusia. Tetapi pada saat itu aku bilang, pelayanan Tuhan Yesus yang paling utama adalah memperkenalkan Allah. Untuk kasih tahu nih Tuhan nih kayak gini loh, ini Tuhan gua loh, ya aku nih Tuhan loh, ya kayak gini Tuhan yang mengasihi itu seperti ini. Kamu bisa berjumpa langsung dengan Dia. Makanya Tuhan pengen kasih tahu, ya, rupa Tuhan tuh seperti apa. Ya, selanjutnya di dalam poin ketiga ini aku bilang kesibukan dan distraksi dunia. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu, pelayanan Tuhan Yesus itu cuma 3,5 tahun. Tuhan Yesus start pelayanannya di umur yang 30 dan selesai di 33,5 tahun. Banyak orang mencari tahu, apa sih rahasianya Tuhan Yesus itu bisa luar biasa pelayanannya hanya dalam waktu 3,5 tahun. Ada yang bilang, oh dia bikin mujizat luar biasa, dia sembuhin banyak orang, dia bangkitin orang mati. Yes, itu salah satu dan beberapa faktor yang membuat Tuhan Yesus itu berhasil dalam pelayanannya. Tetapi firman ini mengatakan sebaliknya. Setelah aku teliti dan banyak teolog yang berkata dan setuju bahwa kunci utama kenapa Tuhan Yesus itu berhasil dalam pelayanannya adalah Dia selalu menyempatkan diri untuk berhubungan pribadi dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Selalu konsisten. Tuhan Yesus itu setiap bangun pagi, dia selalu menyempatkan diri untuk berdoa di tempat yang sunyi, yang gelap, yang gak ada orang tahu. Bahkan dia tidak hanya berdoa pada saat awal hari, dia juga berdoa pada saat di tengah-tengah pelayanannya. Lukas 5 ayat 15-16 dikatakan, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Jadi apa yang aku ingin katakan melalui firman ini? Seringkali kita gak bisa berjumpa sama Tuhan
Karena kita terlalu banyak distraksi, teman-teman. Ya, seberapa banyak dari kita yang pada saat bangun tidur, buka mata, langsung buka Alkitab? Seberapa banyak? Ya, aku rasa susah ya, sulit sekali. Kedagingan kita itu pengennya kalau bangun pagi, buka mata, langsung lihat, ih ada chat doi nih, ya. Atau enggak, oh ada yang ngechat nih, ada kerjaan dan lain sebagainya, lihatnya HP, lihatnya scroll IG dan sebagainya. Jarang sekali kita saat buka mata, bangun pagi, kita langsung maunya cari Tuhan. Sulit, memang kedagingan itu sulit, ya. Tapi nyatanya itu yang membuat kita itu semakin tidak bisa ketemu sama Tuhan, ya. Makanya di sini aku tulis, sudahkah kita quality time dengan Tuhan? Ya, kenapa aku bilangnya quality time? Seringkali kita berpikir, oh, kan aku udah gereja, Tuhan. Kan aku udah pelayanan. Kan aku udah baca firman Tuhan. Ya, kita berpikir bahwa hal itu sudah cukup untuk berjumpa sama Tuhan. Aku bilang yes, itu cukup. Tapi di satu sisi, apakah kita betul-betul mempersiapkan waktu yang begitu berkualitas bersama Tuhan? Jangan-jangan pada saat kita lagi baca firman Tuhan, baru 3 ayat, ada notifikasi, langsung lihat chat lagi. Atau pada saat kita lagi pelayanan, cuma pelayanan, latihan bentar, lanjut jalan-jalan atau lanjut ngobrol-ngobrol sama teman-teman lagi. Ya, makanya aku bilang quality time, karena kita harusnya betul-betul mempersiapkan waktu dengan yang berkualitas bersama Tuhan untuk bisa berjumpa dengan Dia. Ya, selanjutnya boleh di next slide-nya. Ya, ini ada 3 tokoh. Ya, orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan dan berubah hidupnya. Tokoh pertama adalah Ayub. Dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia berkata seperti ini pada saat dia sudah mengalami penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi di satu titik dia melihat Tuhan dan dia berubah hidupnya. Akhirnya kita tahu kan ujungnya dari cerita Ayub itu. Dia menarik segala perkataan yang menyalahkan Tuhan, akhirnya Tuhan melipat gandakan segala kondisinya. Dia akhirnya memiliki respon hati yang benar. Selanjutnya ada Yesaya. Ya, Yesaya dikatakan, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ini luar biasa. Kenapa? Ayat ini ditulis pada saat Yesaya mendapat panggilan untuk menjadi nabi Tuhan pada saat itu. Tetapi yang kita lihat pada saat dia bertemu dengan Tuhan, dia langsung menyadari dosa-dosanya. Itu yang aku percaya, pada saat kita berjumpa sama Tuhan, kita jadi sadar bahwa dosa kita itu begitu banyak loh. Kita harus bertobat. Ya, selanjutnya adalah Paulus. Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini yang luar biasa, teman-teman. Pada saat kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita semakin mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita akan menyadari bahwa sebenarnya banyak loh hal-hal di dalam hidup kita itu yang sebenarnya nggak penting. Banyak hal-hal di dalam hidup kita itu yang sebenarnya tanda kutip sampah, yang seringkali mengotori hati dan pikiran kita, yang membuat kita itu nggak bisa fokus dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan seringkali membuat kita itu semakin kabur dari panggilan Tuhan. Ya, boleh di next slide-nya. Selanjutnya, lagi-lagi aku mau tekankan ini, orang yang dianggap hina diubah dan dipakai oleh Tuhan. Cerita ini pasti teman-teman udah tahu lah ya, perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya, Alkitab itu menuliskan, oh, Tuhan Yesus itu lagi jalan dari Yudea ke Samaria, dari Yudea ke Galilea, dan kebetulan di tengah jalan dia haus katanya di dalam Alkitab. Akhirnya dia mampirlah ke sebuah sumur dan kebetulan ketemu sama perempuan Samaria. Cuma aku yakin, teman-teman, aku percaya di dalam pemahaman aku dan di saat aku merenungkan, aku yakin ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan sudah merancangkan begitu rupa bahwa dalam perjalanannya dia akan bertemu dengan seorang perempuan di jam segini di tempat ini. Tapi tahu gak, teman-teman, usaha Tuhan buat berjumpa sama perempuan Samaria ini itu gak main-main loh. Teman-teman tahu jalan kaki dari Yudea ya ke Samaria itu 55 sampai 65 km. Kalau naik motor, naik mobil, naik transportasi oke lah, masih aman. Tapi ini jalan kaki. Pada zaman itu tuh jalan kaki luar biasa.
Kalau jalan kaki nonstop itu diperkirakan 16 sampai 18 jam jalan kaki nonstop. Demi untuk ketemu perempuan Samaria ini, Tuhan rela loh. Tuhan Yesus rela untuk berjalan kaki selama dan sepanjang itu. Dan perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini memberikan kita pemahaman bahwa Tuhan itu nggak pandang ras. Tuhan nggak peduli apakah kamu etnis ini, apa etnis itu, kamu suku ini atau suku ini. Tuhan nggak peduli. Tuhan memandang kita semua itu berharga di matanya. Semuanya kita dianggap spesial, semua kita dianggapnya berharga. Nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih buruk, nggak ada, semuanya sama di mata Tuhan. Tuhan betul-betul ingin kita itu terus menjadi anak-anaknya, ya. Dan teman-teman tahu, ujung dari perjumpaan dari perempuan Samaria dan Tuhan Yesus adalah perempuan Samaria ini itu menjadi penginjil luar biasa di kota Samaria. Aku sebenarnya cukup bingung awalnya. Kenapa Alkitab cuma tulis perempuan Samaria? Kenapa nggak tulis namanya? Tapi setelah ditelisik, memang nggak ada yang tahu perempuan itu siapa namanya, gitu kan? Itu artinya memang di zaman itu perempuan ini tuh betul-betul dikucilkan, teman-teman. Perempuan ini benar-benar nggak dianggap. Perempuan ini benar-benar diasingkan. Bahkan sampai penulis Alkitab pun tidak tahu namanya siapa. Makanya ditulis cuma perempuan Samaria. Tapi lagi-lagi teman-teman, demi perempuan satu ini yang gak dianggap berharga pada zamannya, Tuhan rela loh untuk berjumpa dengan dia dan memakai dia. Ya, selanjutnya dari tadi kita ngomong berjumpa sama Tuhan. Emang apa untungnya sih buat kita? Ini ada beberapa poin yang aku mau bilang. Berjumpa Tuhan sama dengan mengenal diri dan hidup. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Tadi kita lihat, saat kita menjadi seekor domba, kita itu membelakangi Tuhan. Tapi ada satu momen, di saat kita membalikkan diri kita berbalik kepada Tuhan, selubung di mata kita tuh diambil. Artinya apa? Kita jadi sadar 4 poin ini. Pertama, kita jadi sadar identitas diri kita. Kita yang tadinya berpikir, oh kita itu nggak layak, kita jadi sadar bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kita itu berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kita jadi sadar ya untuk bertobat dan berbalik dari dosa. Kita jadi sadar bahwa begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus, jadinya kita harus berbalik dari itu semua. Dan yang ketiga, kita jadi sadar apa yang menjadi tujuan dan panggilan hidup kita. Mungkin saat ini teman-teman bingung, aduh aku nanti 5 tahun ke depan harus apa ya? Aku harus ngapain ya Tuhan 10 tahun lagi dan sebagainya. Tapi percayalah teman-teman, saat teman-teman berjumpa sama Tuhan, hal itu tidak menjadi sulit. Ya, tidak menjadi sulit. Karena nantinya teman-teman akan tahu tujuan hidup teman-teman itu akan seperti apa. Dan yang keempat, kita jadi bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ya, ini aku kasih ilustrasi dikit saat kita sebelum ketemu Tuhan, begitu desperate, begitu stres, begitu khawatir dengan masa depan. Apalagi kita ya, kadang dianggapnya sebagai generasi sandwich, ya harus penuhin ini, penuhin itu dan sebagainya, punya beban keluarga yang harus kita pikul dan sebagainya, kita stres. Tapi pada saat kita berjumpa sama Tuhan, dikatakan di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Tuhan itu melepaskan segala beban di dalam hidup kita saat kita mau berjumpa dengan Dia. Dan selanjutnya ini yang paling penting teman-teman. Dari tadi aku ngomong tentang berjumpa sama Tuhan, tentang bagaimana Tuhan itu sangat berupaya dalam bertemu dengan setiap kita. Mungkin jadi pertanyaannya, emangnya aku ngalamin? Ya, emangnya aku pernah bertemu sama Tuhan? Ya, teman-teman harus tahu, dulu pada saat aku masih kecil, aku itu dianggap gagap. Aku paling nggak bisa kalau teman-teman lagi di pelajaran sekolah ya, lagi presentasi nih, ya, maju presentasi, gemeter semuanya, ya kayak mau break dance, nggak bisa, keringet dingin, akhirnya nggak bisa ngomong apa-apa. Aku didiagnosa gagap lama sekali, bahkan sampai umur aku belasan tahun, hampir ke 20 tahun, aku masih gagap, teman-teman. Tapi pada satu titik, aku berjumpa sama Tuhan, teman-teman. Makanya aku tulis di sini, Retret 2016. Aku berjumpa sama Tuhan. Aku berjumpa pertama kali dengan Tuhan. Dan dari situlah aku sadar, Tuhan mengubahkan hidup aku luar biasa. Kalau teman-teman lihat hari ini aku bisa ngomong banyak sama teman-teman hari ini, percayalah,
Dulu aku nggak seperti ini teman-teman. Ya, untuk duduk di barisan paling depan aja aku nggak berani. Karena begitu pemalunya, begitu takutnya, begitu groginya. Tapi ternyata 2016 aku berjumpa sama Tuhan. Ini lucu kejadiannya. Jadi lagi doa pagi, ya lagi doa pagi biasa lah ya, penyembahan ya, terus doa. Tapi ada satu momen di mana tiba-tiba aku nangis teman-teman. Nggak tahu kenapa. Aku nangis kayak hati aku tuh betul-betul melimpah dengan syukur. Aku jadi kayak ngerasa kok ada yang peluk aku dari belakang. Kok aku ngerasa kayak kok ada pribadi yang begitu cinta sama aku, begitu berkorban sama aku, dan akhirnya aku dilawat. Teman-teman tahu berapa lama aku nangis pada saat doa pagi itu? 3 jam. Nggak tahu, kalau ditanya kenapa nangis, nggak tahu. Sampai saat ini aku nggak bisa jelasin, tapi yang aku bisa jelasin adalah aku berjumpa sama Tuhan untuk pertama kalinya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat, di mana akhirnya aku diubahkan. Aku jadi pelayan Tuhan. Yang tadinya teman-teman boro-boro kepikiran buat melayani Tuhan, mikirnya cuma duit, duit, duit dan duit, gitu kan. Tapi akhirnya Tuhan tangkap aku. Aku jadi pelayan Tuhan. Dan lihat teman-teman, di Mission Trip 2023 di tempat yang sama. Yang saat ini aku tempati adalah tempat aku betul-betul meneguhkan panggilan aku, yaitu di tempat ini, Mission Trip 2023. Jadi lagi-lagi teman-teman, kalau teman-teman berpikir keadaan saat ini nggak bisa diubahkan sama Tuhan, aku bilang jangan berpikir seperti itu. Nggak ada hal yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan ubahkan. Nggak ada hal yang terlalu sulit untuk Tuhan pulihkan. Dan menariknya teman-teman, hari ini aku nggak mau bersaksi sendirian. Ada salah satu teman aku yang juga akan bersaksi bagaimana pengalaman dia berjumpa sama Tuhan dan bagaimana akhirnya hidup dia diubahkan. Ya, aku undang langsung aja Matthew, teman aku, boleh kasih tepuk tangan? Nah, Matthew, boleh dong kita sharing nih ke teman-teman gimana sih pengalaman kamu tuh bisa berjumpa sama Tuhan, kapannya, dan bagaimana akhirnya hidup kamu diubahkan. Shalom semuanya. Shalom. Sebelumnya kenalin, nama aku Matthew. Jadi aku mau cerita sedikit bagaimana aku bertemu dengan Tuhan. Jadi sedikit tentang aku memiliki orang tua yang berbeda agama. Jadi mamaku itu Buddhis, papaku itu Kristen. Tapi papaku juga Kristennya ya Kristen KTP gitu. Nah, jadi aku pernah ingat banget waktu itu, waktu kecil, aku sempat tanya papaku kayak, ya namanya masih kecil, bingung ya, "Pah, agama aku tuh apa sih, Pah?" Terus papaku dengan santainya menjawab, "Ya terserah lu maunya apa?" gitu. Aku juga sebagai masih kecil kan kayak masih bingung gitu, kayak jadinya gimana? Ya terserah gitu. Jadinya terus karena aku masih kecil dan aku ngeliat kayak mamaku masih sendirian, agamanya Buddhis gitu, jadi aku ikut nemenin dia gitu. Nah, terus untuk waktu aku masih SD sama SMP, aku tuh bisa dibilang sebagai keluarga yang berada lah, apa kan uang sekolah masih bisa bayar, terus mau makan apa masih bisa gitu. Terus tiba-tiba pas aku mau ke SMP, aku tuh mengalami musibah di mana kayak keluargaku tuh kena tipu oleh sama temennya gitu, yang bahkan kita tuh kayak pergi bareng, terus ya bahkan jalan-jalan bareng gitu. Terus aku tuh sampai kayak trust issue gitu, kayak bahkan warning ke papa mamaku kayak jangan deket-deket lah sama orang kayak begini, kayak udah nggak percaya sama orang gitu istilahnya. Terus sampailah momen dimana aku juga waktu itu sempat mengalami krisis ekonomi gitu karena masalah ditipu oleh temennya ya, mamaku. Nah terus kita sempat sampai kayak jualan bakmi gitu di gerobakan. Nah pada suatu hari entah bagaimana datanglah ada suatu orang gitu, aku nggak kenal dia, nggak ada yang kenal gitu sama dia. Tiba-tiba dia datang aja gitu, makan gitu. Terus mungkin papaku gitu ya, papaku kayak ada di situ. Terus akhirnya papaku itu diajak ngobrol gitu sama dia. Nah jadi dia itu bisa dibilang orang yang friendly lah gitu, friendly kayak ya selalu senyum-senyum gitulah, kayak ya friendly banget. Terus kayak ya kayak ditanya, "Oh, udah berapa lama buka kedainya?" gitu segala macem. And then aku nggak tahu bagaimana gitu, dia tuh tiba-tiba kayak ngajakin keluarga aku tuh ke gereja gitu. Cuman ya kita sebagai orang yang kayak masih trust issue kan kayak takutnya ini apaan nih, serem banget nih takutnya gitu kan. Nah terus akhirnya ternyata aku nemulah gereja yang sekarang ini aku tempatin di gereja Balof ini. Nah
Cuman waktu itu aku kan masih sama papaku sama adik aku perginya. Jadi aku tuh masih ikut di ibadah umum gitu. Nah, di minggu pertama aku masih ikut sama papaku gitu. Terus akhirnya di minggu kedua aku tuh ikut bareng sekeluarga satu pack gitu gereja. Nah, tiba-tiba aku dicegat gitu sama beberapa pelayannya. Aku bingung kan kenapa dicegat gini. Terus dibawa ke ruang konseling kayak, oh ada apa ini gitu. Aku takut dong gitu kan segala macam. Nah, ternyata aku tuh diajak ngobrol kayak untuk saling mengenal gitu ya, fellowship bareng gitu. Nah, ditanya terus kayak aku ditanya bahkan umurnya berapa segala macem gitu sama kakakku sama adik aku. Terus dikasih taulah aku tuh ternyata di Abalov ini tuh ada gereja youth-nya gitu. Nah, aku ya masih malu-malu dan trust issue kan saat itu kan, tapi karena nggak enak hati jadi ya udah aku diajak ke sana coba buat lihat gitu. Terus ya udah aku ikut ke sana, ikut lihat, terus disambut beberapa teman yang bisa aku bilang sangat ramah lah ya, sangat ramah dan friendly juga, kayak bahkan mereka tuh bisa menganggap keberadaan aku gitu loh. Dan entah kenapa aku kayak masih malu tapi kayak seneng gitu at the same time. Nah, the next weeknya, minggu depannya, aku datanglah ke Abalov XYZ. Nah, Abalov XYZ ini yang gereja yang youth-nya ya. Nah, di sana aku merasa terwelcome lah, kayak aku bisa disambut dengan ramah, bahkan diajak ngobrol, bahkan punya teman-teman yang baru gitu, yang tadinya aku trust issue, sekarang aku mulai bisa percaya ke mereka gitu. Nah, terus seiring berjalan waktu, ya aku sebagai orang yang trust issue merasa terberkati gitu dengan itu. And then aku dapat info tentang Komsel. Nah, jadi Komsel itu komunitas sel, buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi di mana tempat itu kayak kita bisa fellowship, kita bisa sharing pengalaman hidup kita juga gitu. Nah, aku karena pertama kali denger dan penasaran, aku ikutlah Komsel ya bareng kakakku sama adik aku. Nah, di Komsel pun aku merasa sangat terberkati karena dengan hadirnya Komsel, aku merasa terwelcome dengan teman-temanku yang sekarang. Aku merasa terberkati, aku merasa dianggap, dan keberadaanku juga apa ya, sangat seneng lah ya, menjadi hangat gitu. Nah, jadi kesaksianku ini carilah teman-teman, buat teman-teman yang belum punya Komsel atau komunitas, aku encourage kalian buat cari sebuah komunitas. Kalau misalkan nggak ada, kalian bentuklah sendiri. Karena ya itulah salah satu jalannya buat kita memberkati orang-orang. Ya, paling itu aja sih dari aku. Beri tepuk tangan teman-teman. Thank you ya Matt ya. Yes, aku setuju banget dengan pernyataan Matthew tadi, bahwa seringkali perjumpaan Tuhan dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar pribadi lepas pribadi, tapi ada kalanya Tuhan itu menggerakkan loh orang-orang di sekeliling kita untuk bisa bawa kita kembali kepada Tuhan. Dan itu yang aku syukuri teman-teman. Pada saat kalau teman-teman lihat ini yang aku berdua, ini ada nama teman aku namanya Yohanes. Pada saat itu aku sempat hilang dari gereja selama 2 tahun, tapi orang ini nggak pernah nyerah teman-teman untuk terus yuk, cuma simple sih ngechatnya, yuk ke gereja yuk ke Komsel yuk. Awalnya sekali dua kali oke lah, tapi lama-kelamaan seminggu 1 bulan enak juga sih digituin terus, tapi dia nggak nyerah. Satu titik akhirnya aku datang ke gereja, disitulah hidup aku mulai diubahkan sama Tuhan. Ya, selanjutnya next. Ya, mungkin teman-teman berpikir tadi Tuhan itu berjumpa sama manusia di masa perjanjian lama, oh seperti ini. Lalu bagaimana di zaman sekarang? Ya, jawabannya adalah melalui Roh Kudus yang tercurah. Tuhan Yesus berkata, kalau aku nggak pergi, sang penghibur ini tuh nggak bisa datang kepada kamu. Tapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Jadi aku percaya Tuhan saat ini sangat rindu untuk berjumpa dengan kita melalui tuntunan Roh Kudus. Ya, dia tidak hanya ingin berjumpa sama kita, tapi dia mau tertanam, tinggal di dalam hati kita, teman-teman. Tapi pertanyaannya, teman-teman mempersilahkan gak Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati teman-teman? Nah, itu jadi pertanyaannya. Ya, di sini aku tulis, inilah yang dinamakan proses lahir baru. Aku suka dengan kata proses. Aku kasih ilustrasinya gini, teman-teman.
Kalau teman-teman lihat pengrajin bejana ya dari tanah liat ya, dia setiap hari, teman-teman bayangin ya, dia setiap hari kerja terus lihat tanah liat, dia lihat tanah liat mah biasa lah ya, nggak istimewa dan sebagainya. Tapi dia masukin tuh ke roda putarnya, dia mulai bentuk pelan-pelan, dia kasih air dikit-dikit, dia mulai ngebentuk, udah mulai kelihatan bentukannya. Tapi ada satu titik di mana mungkin ada bentukannya yang kurang, akhirnya dia rombak lagi dari awal. Tapi ada kalanya udah mau jadi, loh kok ada yang kurang, nggak sinkron, akhirnya dipotong, dibikin lagi baru dan sebagainya. Tapi teman-teman juga bayangin, kalau tanah liat itu sebenarnya kita, teman-teman. Aku bisa bilang bahwa perjumpaan sama Tuhan itu nggak selalu melalui kejadiannya yang luar biasa gitu, yang hebat. Tapi ada kalanya perjumpaan sama Tuhan itu melalui suatu hal yang pelan-pelan, proses dan sebagainya. Ya, sama seperti perjumpaan tanah liat dengan sang perajin, itu juga yang terjadi saat kita berjumpa dengan Tuhan. Saat kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita mulai diubahkan, teman-teman. Ya, kita mulai diproses gitu. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan itu nggak pernah nyerah dalam hidup kita. Dia pelan-pelan bangun kita, dia pelan-pelan bentuk kita. Ada hal yang nggak baik, dia katakan, dia potong ranting-ranting yang tidak berbuah itu, sehingga kita bisa lebih berbuah. Tuhan singkirkan hal-hal yang mungkin nggak baik dalam hidup kita. Nyaman nggak? Nggak nyaman, nggak enak. Tapi kita tahu ujungnya adalah indah. Amin. Ya, saat kita sudah diubah, dibentuk Tuhan, ada satu waktu di mana kita sudah siap untuk dipakai Tuhan. Kita akan menjadi bejana yang indah, yang nantinya Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Ya. Selanjutnya teman-teman, ya beberapa slide lagi sebenarnya, jangan khawatir. Selanjutnya adalah jangan anggap murah perjumpaan dengan Tuhan. Dari tadi kita mikir, wah Tuhan kayaknya yang berusaha ya untuk berjumpa sama kita. Udahlah, aku mah pasif aja, diam, duduk anteng, Tuhan datang, aku terima, enak aja. Nggak gitu ya, jangan anggap murah perjumpaan dengan Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Ya, artinya apa? Segenap hati. Kita betul-betul harus maksimal, kita harus mempersiapkan diri untuk bisa berjumpa sama Tuhan. Nggak bisa tuh, misalkan aku kasih ilustrasinya seperti ini. Saat kita kalau lagi diundang sama presiden nih, ya emang boleh, misalnya kita lagi diundang sama Jokowi, kita datang ke Istana Negara, kita cuma pakai kaos, celana pendek sama sendal. Emang bisa seperti itu? Ya nggak bisa. Kita tahu, oh presiden ini orang yang luar biasa nih, orang penting di negara. Pasti kita mempersiapkan diri, kita membersihkan waktunya, kita mempersiapkan penampilan kita. Ya segala hal yang terbaik kita bakal berikan. Dan bahkan aku kasih ilustrasi yang kedua, yaitu saat kita hendak mencari barang langka. Ya, kalau teman-teman lagi cari barang langka nih, ada sebuah prinsip kayak seperti ini. Teman-teman punya duit pun belum tentu bisa dapetin. Ya, karena kenapa? Untuk cari barang langka itu sangat sulit, teman-teman. Ya, kita harus berusaha begitu luar biasanya, kita harus cari sana sini, kita harus pergi ke sana sini untuk cari barang langka. Dan sama seperti perjumpaan dengan Tuhan, itu sangat langka, teman-teman. Nggak semua orang itu diberikan privilege atau kesempatan untuk bisa berjumpa sama Tuhan. Tapi kalau teman-teman bisa berjumpa sama Tuhan hari ini, itu kesempatan yang nggak boleh teman-teman sia-siakan. Amin. Ya, nggak boleh teman-teman sia-siakan, nggak boleh teman-teman lewati. Karena itu yang barang langka, nggak semua orang bisa dapetin. Bahkan orang kaya seperti apapun nggak bakal bisa. Dia nggak bisa tukar, oh aku mau berjumpa sama Tuhan, nih Tuhan aku kasih duit berapa M, nggak bisa. Ya, bahkan mohon maaf teman-teman, ya perjumpaan sama Tuhan itu juga belum tentu bisa ditukar dengan kegiatan rohani kita. Ya, teman-teman melayani hebat dan sebagainya, merenungkan firman Tuhan itu baik teman-teman. Tapi percayalah, saat kita boleh berjumpa sama Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan baik kita. Bahkan kalau kita bisa diselamatkan hari ini, kita bisa berkumpul di tempat ini, itu bukan karena kita rajin pelayanan, bukan karena kita rajin menginjili, tapi karena Tuhan sudah berkasih karunia sama kita. Tuhan sudah berbelas kasih sama setiap kita. Ya, untuk teman-teman pemusik, singer boleh naik ke depan. Ya, selanjutnya teman-teman aku mau katakan. Selanjutnya boleh next slide-nya. Tadi aku bilang jangan anggap murah perjumpaan dengan Tuhan. Karena memang harganya begitu mahal, teman-teman. Harga untuk sebuah perjumpaan itu sangat mahal. Dikatakan, ya, Tuhan menggantikan kita dan mati bagi kita. Kalau tadi di ayat awal firman Tuhan, kita ngebaca nih, oh saat manusia jatuh dalam dosa, manusia menutupi ketelanjangannya dengan
pohon ara, ya. Terus akhirnya dia menyembunyikan diri. Tapi tahu gak teman-teman, di pasal yang sama, di ayat yang ke-21 dikatakan, ya, Tuhan itu membuat sebuah pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia itu. Dan aku percaya saat dikatakan ada binatang yang dijadikan kulit binatang itu ada darah yang tercurah, teman-teman. Itu sebenarnya gambaran Tuhan Yesus yang nantinya dia harus mati. Dia harus mati di salib untuk menutupi keberdosaan kita. Dan oleh karena itu Tuhan itu bisa berjumpa sama kita. Dan kita mau jadi nggak perlu malu untuk ketemu sama Tuhan. Jadi jika hari ini teman-teman, mungkin dalam hatimu Tuhan mulai mengetuk hatimu, Tuhan rindu untuk berjumpa dengan hatimu, jangan keraskan. Karena Tuhan begitu luar biasa pengen ketemu sama teman-teman dan mau mengubahkan hidup setiap teman-teman. Dikatakan melalui pengorbanannya, kita yang dahulu jauh menjadi dekat. Ya, Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita yang tadinya jauh nih, teman-teman yang pada saat jatuh dalam dosa lari dari Tuhan, tapi sekarang udah jadi dekat. Kita udah bisa dekat nih sama Tuhan. Bahkan dikatakan selanjutnya di dalam Efesus 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kita nggak cuma dekat teman-teman, tapi dosa yang tadinya menjadi tembok antara kita dengan Tuhan itu sudah dihancurkan, dirubuhkan. Amin. Ya, kita bisa sekarang bercengkrama, ngobrol sama Tuhan. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Itu artinya apa? Yang tadinya tuh orang-orang tuh kalau mau menyembah Tuhan itu harus dengan sakramen seperti ini, liturgi yang seperti ini, harus betul-betul ngelakuin syarat dan sebagainya. Tapi sekarang teman-teman dimanapun bisa berjumpa sama Tuhan. Teman-teman bisa menyembah Tuhan di mana aja. Yang penting apa? Tuhan, teman-teman menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan itu yang luar biasa teman-teman. Ya, bahkan dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk ke dalam Bapa. Aku percaya usaha Tuhan berjumpa sama kita bukan cuma sekedar udah lama nih nggak ketemuan, yuk ketemuan, enggak. Tapi sebenarnya Tuhan punya tujuan yang lebih jauh lagi, yaitu Dia sudah mempersiapkan tempat terbaik bagi kita semua di surga. Amin. Dia mau loh. Makanya kenapa Tuhan bilang Dia naik ke surga, kenapa? Karena kenapa? Dia mempersiapkan tempat bagi kita. Makanya Dia berjumpa, Dia bawa kita dari dunia ini ke dalam surga. Tapi hari ini teman-teman yang jadi pertanyaannya, lagi-lagi aku bertanya kepada teman-teman, maukah kamu berjumpa dengan Tuhan saat ini? Maukah engkau betul-betul bertemu pribadi lepas pribadi dengan Tuhan? Ya. Kalau tahun 2016 Tuhan bisa berjumpa dengan aku dan mengubahkan hidup aku, maka aku percaya bahwa Tuhan yang sama juga mau berjumpa dengan teman-teman. Amin. Ya, saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Dan hari ini aku percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan sedang menunggu hidup kita yang mungkin selama ini kita lari daripadanya. Tapi hari ini izinkan teman-teman untuk engkau secara lepas pribadi boleh berjumpa sama Tuhan. Mari kita sama-sama tutup mata kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, katakan, ku terkagum bila ku lihat hidupmu dan karya tangan, ku karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Mari kita sama-sama katakan. Bila ku buka mataku dan lihat, oh, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Yes Tuhan, Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku mengenal, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku ingin mengenalmu, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Hari ini Tuhan hadir di tempat ini teman-teman. Dia tidak hanya hadir untuk sekedar datang dan berlalu begitu saja teman-teman. Tapi aku percaya teman-teman, hari ini dia ingin berjumpa dengan engkau. Aku nggak tahu kondisi teman-teman hari ini seperti apa. Aku nggak tahu bagaimana beban yang teman-teman hadapi saat ini seperti apa. Tapi aku percaya Tuhan ingin berjumpa dengan engkau. Seberapa dari engkau yang hari ini hatimu begitu terketuk oleh Tuhan, dan Tuhan mau berjumpa dengan engkau. Dan seberapa dari engkau yang hari ini mau betul-betul berjumpa dengan Tuhan, boleh aku undang untuk teman-teman datang ke depan. Kita maju ke depan. Teman-teman gak usah malu untuk teman-teman maju ke depan untuk berjumpa dengan Tuhan. Teman-teman boleh berdiri di sini. Aku ingin mendoakan teman-teman hari ini. Teman-teman boleh datang, maju. Teman-teman keluar dari bangku teman-teman, boleh untuk keluar dari bangku teman-teman, datang ke dalam hadiratnya Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa hari ini ada orang-orang yang mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Yes. Oh, mari sembah Dia, Yesus. Katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi kita katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes Tuhan, kami melihat hati-hati Tuhan yang begitu rindu untuk
berjumpa dengan Engkau Tuhan. Hari ini aku percaya Tuhan, bahwa Engkau akan berjumpa dengan dia Tuhan. Engkau akan berjumpa dengan mereka dan mengubah hidup mereka Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, aku berdoa Tuhan, untuk setiap hati yang datang kepadamu Tuhan. Mereka akan dipulihkan Tuhan. Mereka akan mendapat kemenangan Tuhan. Mereka akan dibangkitkan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, akan menjadi awal yang baru bagi setiap mereka Tuhan. Untuk mereka tidak lagi hidup seperti yang lama lagi Tuhan. Dan hari ini Tuhan, aku berdoa untuk hal itu Tuhan Yesus. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, sembah Dia. Yes Tuhan, hari ini hamba sudah selesai untuk beribadah Tuhan. Dan Kau lihat Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa, untuk hati yang datang maju ke depan Tuhan. Aku percaya Tuhan, jikalau tahun 2016 Engkau telah mengubahkan aku begitu luar biasa. Aku percaya untuk setiap mereka yang maju ke depan ini, dan mungkin untuk teman-teman yang belum berani untuk maju, Engkau juga akan pulihkan, Engkau juga akan ubahkan Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa rencana-Mu begitu agung bagi setiap hidup mereka Tuhan. Engkau tidak akan melewatkan mereka, melainkan Tuhan akan melawat setiap mereka Tuhan. Dan hari ini Tuhan, begitu banyak jiwa-jiwa yang merindukan Engkau Tuhan. Hadirlah Tuhan, menetaplah dalam hati mereka Tuhan. Sekiranya Tuhan Engkau terus menyertai hidup mereka sampai selama-lamanya Tuhan. Sampai dimanapun mereka berada, kapanpun itu Tuhan, terus Engkau sertai Tuhan. Dan hari ini Tuhan, hamba sudah selesai untuk berfirman Tuhan. Tapi aku percaya bahwa Roh Kudus yang sudah tercurah itu akan terus bekerja dalam hati teman-teman di tempat ini. Roh Kudus akan terus mengubahkan teman-teman, akan terus menguduskan teman-teman, dan akan terus membentuk teman-teman. Sampai di satu hari, teman-teman akan menjadi bejana yang indah, yang siap untuk dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaannya yang mulia. Ya, dan aku percaya Tuhan itu. Dan aku bawa semuanya Tuhan, untuk setiap firman, untuk setiap jiwa-jiwa, untuk setiap hati-hati yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap kita yang sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya puji Tuhan, firman yang sangat memberkati, amin. Ya, tiba saatnya kita akan beri yang terbaik untuk petugas. Kami persilakan. Ya, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Kami akan beri yang terbaik buat Kamu Tuhan. Kuduskan setiap apa yang kami beri, dan biarlah berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Kita naikkan, bawalah persembahan-Mu. Tuhan terlebih berkat memberi.
untuk ibadah selanjutnya digabung. Terus jangan lupa besok sore ada ibadah KKR di sini jam 5. Dan juga terima kasih untuk Katian ya udah memberkati kita semua melalui firman-Nya. Dan selanjutnya untuk doa penutup dan doa berkat ini silakan untuk Katian. Yes Tuhan, hari ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan dalam setiap hidup kami Tuhan. Setiap hal yang Engkau senantiasa curahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa itu semuanya datang daripada-Mu Tuhan, ya. Dan kami percaya Tuhan bahwa tiada sesuatu apapun yang sia-sia yang Engkau berikan kepada setiap kami. Dan hari ini Tuhan, mari teman-teman kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan memberkati pekerjaan Engkau, Tuhan memberkati studi Engkau, Tuhan memberkati segala hal yang Kau usahakan, segala hal yang Kau gumulkan, segala hal yang Kau rencanakan. Tuhan akan berkati dan buat itu menjadi berhasil. Dan Tuhan akan terus melindungi Engkau di dalam cinta kasih daripada Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus yang akan terus menyertai teman-teman sekalian di tempat ini dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan terus teman-teman akan terus diubahkan di dalam Tuhan Yesus. Dan semuanya kita akan bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap kita yang sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Selanjutnya kita akan pindah ke ruang sebelah ya. Sebelum itu kita doa makan dulu. Ya, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, semoga akan menikmati berkat-Mu Tuhan. Sucikan berkat yang ada, berilah menjadi kekuatan bagi kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Silakan teman-teman pindah ke ruangan sebelah atau mau gimana?